saya Rizka Tri Amelia dengan NIM 86030323. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Hubungan keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk memahami secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Peran ini dijalankan melalui 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari sisi ontologi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kaji yang jelas. Ia mempertanyakan apa sebenarnya yang jadi inti dari ilmu pendidikan. Apakah tentang proses belajar manusia, hubungan guru dan siswa, atau pembentukan karakter peserta didik. Kejelasan ini penting agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah dan identitasnya sebagai sebuah kedisiplinan ilmu. Selanjutnya, dari sisi epistemologi, filsafat ilmu menetapkan bagaimana cara dan sah dalam memperoleh pengetahuan di bidang pendidikan. Setiap klaim atau temuan dalam dunia pendidikan tidak bisa terima begitu saja tanpa melalui prosedur ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari sisi aksiologi, filsafat ilmu memastikan bahwa setiap teori dan praktik pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang benar, yang jelas secara ilmiah, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia dan berlandaskan nilai-nilai moral dan luhur. Nah, selanjutnya pendidikan moral, perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan tidak berjalan satu arah saja. Dunia pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut mendorong perkembangan filsafat ilmu sendiri. Hal ini terjadi karena pengalaman nyata di lapangan pendidikan selalu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menantang teori-teori yang sudah ada untuk terus berkembang. Contoh yang paling mudah kita pahami adalah ketika para pendidik menyadari bahwa metode ceramah ternyata tidak cukup efektif untuk membangun pemahaman yang mendalam pada diri siswa. Dari kesadaran itulah kemudian muncul pertanyaan dasar tentang bagaimana sebenarnya cara terbaik bagi manusia untuk belajar. Pertanyaan itulah yang kemudian melahirkan teori konstruktisme dan Piaget dan Vygotsky yang menegaskan bahwa pengetahuan harus dibangun sendiri oleh setiap individu melalui pengalaman dan proses berpikir aktif. Dengan lahir teori ini, wawasan filsafat ilmu pun semakin berkembang dan diperkaya oleh pengalaman nyata dari dunia pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam dunia pendidikan. Sebutan ini sangat tepat karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk membeda setiap persoalan pendidikan secara tajam dan sistematis melalui 3 dimensi sekaligus. Ketika kita menghadapi suatu persoalan dalam dunia pendidikan, dimensi ontologi mengajak kita bertanya tentang apa sebenarnya ini inti dari persoalan tersebut dan apa yang sesungguhnya ingin kita capai. Dimensi epistemologi mengajak kita mempertanyakan apakah kita sudah memiliki cukup bukti dan data yang valid sebelum mengambil keputusan, ataukah kita hanya mengandalkan kebiasaan dan asumsi semata. Sementara di dimensi aksiomologi mengajak kita merenungkan apakah keputusan yang kita ambil benar-benar adil, bermoral, dan berpihak pada kepentingan secara didik. Dengan 3 pertanyaan tajam inilah, setiap persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara kritis, reflektif, dan tanggung jawab.
Selanjutnya, kita akan membahas contoh nyata dalam praktik pendidikan. Untuk membuktikan bahwa filsafat ilmu benar-benar bekerja dalam praktik pendidikan sehari-hari, kita bisa melihat beberapa contoh konkret di sekitar kita. Kebijakan merdeka belajar dapat dikaji secara aksiologi dengan bertanya apakah semangat kebebasan belajar yang diusungkan benar-benar dapat diringkaskan secara merata oleh seluruh siswa di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah yang masih kekurangan fasilitas. Kurikulum merdeka dari sudut epistemologi membawa perubahan paradigma yang signifikan dengan menegaskan bahwa pengetahuan tidak boleh sekadar dihafal, melainkan harus dipahami dan dikuasai melalui proses berpikir aktif, pengalaman langsung yang bermakna. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah bukti nyata bagaimana keyakinan konstruktivisme diterjemahkan ke dalam kegiatan belajar sehari-hari, di mana siswa terlibat langsung dalam memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Terakhir, dalam konteks penelitian pendidikan, pilihan metode kualitatif atau kuantitatif mencerminkan paradigma filsafat yang dianut penelitian. Peneliti dari paradigma positifisme cenderung memilih kuantitatif yang mengutamakan data terukur, sementara penelitian dari paradigma konstruktivisme cenderung memilih kualitatif yang mengutamakan kedalaman makna. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Filsafat ilmu hadir untuk memastikan ilmu pendidikan memiliki landasan yang kokoh, cara bekerja yang ilmiah, dan nilai-nilai luhur. Sementara itu, dunia pendidikan dengan segala dinamika dan persoalan nyatanya harus menghadirkan tantangan baru yang mendorong filsafat ilmu untuk tidak berhenti berkembang. Sebagai calon peserta didik profesional, memahami hubungan timbal balik ini sangat penting bagi kita, karena dengan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, kita akan mampu mengambil setiap keputusan dalam dunia pendidikan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, demi terwujudnya pendidikan yang benar-benar bermakna bagi kehidupan manusia. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.